bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Tiga tahun di SMA, 7 besar di kelas, siswa eligible, lulus SNMPTN, kerjanya ngapain aja sih? Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Diana Syakir dengan NIM 12480100032. Di sini saya akan mempresentasikan mind map yang telah saya buat. A few moments later. Pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ragam dan bahasa. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bahasa negara itu adalah bahasa Indonesia, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 di bab 17 pasal 36 dan dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa. Nah, di sini fungsi bahasa itu ada sebagai alat berkomunikasi, yang kedua alat mengekspresikan diri, yang ketiga alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, yang keempat ada alat kontrol sosial, dan yang kelima ada alat untuk berpikir. Nah, jadi fungsi-fungsi bahasa itu sebagaimana yang telah tadi saya sebutkan, bahwa bahasa itu sebagai alat komunikasi buat untuk kita mengobrol sesama, interaksi antar manusia gitu kan. Fungsi bahasa yaitu sebagai alat mengekspresikan diri, bahwa dengan bahasa kita dapat mengekspresikan diri kita gitu kan. Dalam cara berbahasa kita dapat mengekspresikan bahwa diri kita itu sedang sedang sedih, bahagia gitu kan. Terus alat berinteraksi dan beradaptasi sosial, alat kontrol sosial, dan alat untuk berpikir, bahwa bahasa itu ya sebagai alat untuk kita berpikir gitu kan. Kalau tidak ada bahasa, kita tidak dapat memahami gitu kan, tidak dapat berpikir gitu. Terus fungsi bahasa ya yang telah tadi saya sebutkan, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Lanjut ke ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Yang dimaksud ragam bahasa yaitu jadi berbagai varian bahasa lagi gitu kan ya, yang terjadi ketika kita tuh memakai bahasa tersebut gitu. Lanjut ke ragam bahasa itu terbagi menjadi dua, berdasarkan cara komunikasi dan berdasarkan situasi pemakaian. Berdasarkan cara komunikasi terbagi menjadi dua, ragam lisan dan ragam tulis. Berdasarkan situasi pemakaian terbagi menjadi tiga, ragam formal, semi formal, dan ragam non formal. Nah, ragam bahasa cara berkomunikasi ini, berdasarkan cara berkomunikasi ini kan tadi terdapat ragam lisan kan. Nah, contohnya itu seperti berbicara, berpidato gitu kan, berdebat, berdiskusi, dan lain sebagainya gitu. Nah, terus dalam ragam tulis itu seperti menulis surat, menulis artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang telah kita ketahui gitu kan. Terus berdasarkan situasi pemakaian ragam non formal, yang formal dulu. Yang formal itu seperti dipakai untuk berpidato. Jadi kita tuh situasi pemakaian tuh yang kayak misalkan formal itu dalam berpidato, berdiskusi gitu kan. Jadi ada situasinya juga gitu kan. Terus kalau yang non formal itu
seperti berbicara sehari-hari di rumah gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan bahasa yang non formal gitu. Di dalam berkomunikasi itu kita juga terdapat kelemahan dan keunggulannya gitu kan. Seperti berkomunikasi dalam lisan dan tulis gitu kan. Keunggulan secara lisan itu kita dapat berlangsung cepat gitu kan, interaksi dengan cepat gitu, dapat berlangsung tanpa alat bantu. Jadi ya sudah gitu, kalau kita mau berinteraksi ya tinggal ngobrol aja tanpa alat bantu gitu kan, dan lain sebagainya. Terus secara tulis, keunggulan secara tulis yaitu seperti menulis surat gitu kan. Nah, keunggulannya tuh mempunyai bukti autentik, dasar hukumnya kuat, lebih sulit dimanipulasi. Ya gitu. Jadi kalau ada keunggulan pasti ada kelemahan juga kan gitu. Nah, terus saya akan menyebutkan juga kelemahan dalam berkomunikasi secara lisan. Kelemahannya itu kalau secara lisan tidak selalu memiliki bukti yang nyata gitu kan, autentik. Terus dasar hukumnya juga lemah kalau secara lisan gitu kan. Terus kalau secara tulisan berlangsung lambat gitu kan, jadi harus ditulis dulu gitu, nggak langsung. Terus selalu memakai alat bantu kalau secara tulis itu kan, kayak pulpen, buku gitu kan. Nah, terus kesalahan tidak langsung dapat dikoreksi, soalnya kan tulisan ya gitu kan, jadi harus diserahkan dulu kepada seseorang baru dapat direvisikan gitu. A few inches later, 2 hours later. Pembahasan yang kedua yaitu membaca dan menyimak. Seperti yang telah kita ketahui bahwa membaca itu adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Jadi membaca itu yaitu proses yang dilakukan oleh seseorang gitu kan, yang dilakukan oleh seseorang guna untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis gitu. Nah, terus tujuan membaca itu yaitu yang pertama memperoleh informasi, dan yang kedua memahami makna bacaan. Tuh. Nah, jadi tujuan membaca itu agar kita itu dapat memperoleh satu informasi gitu kan. Kalau kita jarang membaca gitu kan, tanpa membaca gitu, kita tidak akan mengetahui satu informasi gitu. Lanjut ke pembahasan teknik membaca. Teknik membaca itu terbagi menjadi 3. Ada scanning, skimming, sama SQ3R. Nah, yang dimaksud dengan scanning itu yaitu digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Nah, jadi scanning itu kan artinya memindai gitu kan. Jadi digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat. Nah, kalau misalkan kita ingin mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, kita dapat membacanya dengan teknik ini gitu kan, scanning gitu. Nah, contohnya tuh seperti mencari nomor telepon, mencari kata pada kamus, jadwal pelajaran gitu kan, dan lain-lain. Nah, lanjut ke skimming. Skimming itu menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini. Memperoleh kesan dari suatu buku, artikel, atau tulisan singkat, menemukan hal tertentu dari suatu bahan bacaan, menemukan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. Nah, lanjut ke fungsi yang teknik membaca yang ketiga, SQ3R. Nah, SQ3R ini S-nya itu terdapat artinya tuh survei, Q-nya tuh question, mengajukan pertanyaan. Terus yang ketiga R-nya read, R-nya lagi recall, yang ketiga R-nya review, membaca ulang gitu kan. Nah, fungsi ini digunakan untuk memahami isi buku dengan baik.
Nah, langsung ke teknik peningkatan kecepatan membaca. Nah, teknik peningkatan kecepatan membaca ini ada beberapa teknik gitu kan. Yang pertama, membaca dengan diam. Yang kedua, membaca dengan konsentrasi. Yang ketiga, membaca dengan memperluas jangkauan mata. Yang keempat, membaca dengan menyapu ke bawah. Yang kelima, membaca per kelompok kata. Yang keenam, membaca dengan mencari kata kunci. Yang ketujuh, membaca tanpa mengulang-ulang kata. Yang kedelapan, membaca tanpa berhenti lama di awal kalimat. Nah, jadi yang tadi setelah saya sebutkan yaitu teknik cepat untuk membaca gitu kan. Nah, jadi dengan cara-cara ini kita dapat membaca buku dengan cepat gitu kan gitu. Nah, lanjut ke membaca gambar. Nah, kita juga dapat membaca dengan gambar gitu kan, yaitu dengan grafik, tabel, dan bagan. Nah, yang dimaksud dengan membaca grafik ini yaitu gambar yang memungkinkan menyampaikan ide yang kompleks menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Nah, seperti langkahnya tuh membaca judul, mencermati simbolnya gitu kan, dan memahami isi dengan cara menghubungkan simbol dengan judul gitu. Nah, lanjut ke tabel. Tabel itu adalah daftar isi ikhtisar sejumlah data informasi baik berupa kata-kata atau bilangan yang tersusun dan memiliki garis batas. Nah, jadi tabel itu berisikan ikhtisar kayak ringkasan lagi gitu kan, data informasi baik berupa kata-kata atau bilangan yang tersusun dan memiliki garis batas. Nah, langkah untuk membuat tabel ini yang pertama itu kita harus membaca judulnya dulu, terus memperhatikan informasi pada setiap kolomnya. Terus lanjut ke 3 yaitu bagan. Bagan itu alat peraga tanpa keterangan jumlah untuk menyajikan data agar mempermudah penafsiran. Nah, jadi bagan itu adalah alat membaca, alat peraga yang tanpa keterangan jumlah untuk menyajikan data agar mempermudah penafsiran. Jadi dengan bagan kita juga dapat mempermudah kita ngerti dengan bacaan itu gitu. Sekarang lanjut ke menyimak. Menyimak itu yaitu memperhatikan dengan saksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, jadi menyimak itu suatu yang memperlihatkan dengan seksama agar kita itu bisa mendengarkan si pembicara gitu. Nah, itu tuh menyimak gitu. Nah, ada tantangan dalam menyimak. Tantangan dalam menyimak itu yang pertama, perhatian yang terbagi, ada gangguan, tidak mengindahkan pesan, penilaian yang terburu-buru, kurang pendengaran. Nah, jadi banyak ya tantangan dalam menyimak itu yang telah saya sebutkan tadi, kayak yang perhatian yang terbagi. Jadi gitu tuh, kalau misalkan ada yang berbicara nih di depan gitu kan, terus ada lagi yang berbicara gitu kan, jadi iya bakal terbagi gitu kan, fokusnya itu gitu. Jadi itu teh tantangan-tantangan kita dalam menyimak gitu. Bakal ada gangguan-gangguan kayak ngobrol di kanan, di kiri gitu. Terus lanjut ke cara menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif itu seperti memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak, menuliskan pertanyaan saat tidak mengerti dengan penjelasan penutur. Yang ketiga, memperhatikan kata kunci yang diutarakan penutur sebagai penanda. Nah, jadi ada juga cara untuk menjadi pendengar yang aktif. Seperti kita tuh kayak memiliki tujuan nih yang jelas untuk dalam menyimak itu. Jadi kita tuh terus aja gitu kan. Saking kita punya tujuan, kita mencatatnya gitu kan. Saking pentingnya gitu kan. Terus yang ketiga, yang kedua, menuliskan pertanyaan saat tidak mengerti. Jadi kita tuh apabila nggak ada suatu pembicaraan yang nggak ngerti gitu ya, kita tuh dapat dicatat gitu.
kan kita tuh lagi menyimak kan, jadi aku nggak ngerti nih ini, jadi ditulis aja gitu. Nah terus yang ketiga, memperhatikan kata kunci yang diutarakan penutur sebagai penanda gitu. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Nah, jadi ringkasan itu suatu memendekkan bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Jadi apabila kita ingin meringkas suatu buku, kita itu harus melihat struktur wacananya dulu gitu kan. Kita juga harus mengambil intisari dari bacaan tersebut. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai ringkasan. Nah, terus lanjut ke ikhtisar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ikhtisar? Ikhtisar itu adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Nah, ikhtisar itu seperti sama dengan ringkasan gitu kan, tapi bedanya ini tidak terikat pada struktur wacana. Kan kalau ringkasan itu terikat dengan struktur wacana gitu kan, struktur wacananya gitu kan. Nah, kalau ikhtisar itu tidak terikat oleh struktur wacananya gitu. Lanjut ke resensi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan resensi? Resensi itu adalah suatu karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Nah, jadi resensi itu sebuah karangan yang berisi penilaian suatu karya tulis. Jadi resensi itu sebuah karangan, sebuah penilaian gitu ya, karangan yang berisi penilaian suatu karya tulis tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita akan mencari sumber-sumber itu dinamakan resensi gitu. Lanjut ke pembahasan, yaitu tujuan dan langkah membuat suatu ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Nah, bagaimana sih tujuan dan langkah-langkah membuat ringkasan? Nah, untuk membuat ringkasan tujuannya yaitu membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Nah, langkah membuatnya yaitu membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar, dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, dibacakan bahwa tujuan resensi itu membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Ya, jadi dengan ringkasan ini kita itu jadi terbantu gitu kan dengan adanya ringkasan ini. Jadi si pembaca itu tuh mengetahui isi buku yang tebal, terus karangan panjang dalam waktu yang singkat. Jadi kalaupun buku itu panjang gitu kan, kita itu dapat meringkasnya gitu dengan cara ringkasan ini gitu. Terus langkah-langkah membuat ringkasan itu seperti tadi, membaca naskah terlebih dahulu gitu kan. Terus mencatat gagasan utamanya, yang pentingnya dulu apa, terus kan. Terus yang ketiga, menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Nah, jadi kita juga harus menyusun kembali gagasan-gagasan utamanya gitu kan, dengan struktur yang benar gitu. Nah, lanjut ke ikhtisar. Nah, tujuan dari ikhtisar itu yaitu membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu yang singkat. Nah, dengan halnya ini tuh sama dengan ringkasan ya. Jadi mempermudah kita sebagai pembaca untuk dalam membaca buku yang tebal dalam waktu yang singkat gitu kan. Nah, terus langkah-langkahnya itu seperti tadi, membaca naskah dulu gitu kan terlebih dahulu. Terus membaca gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacananya gitu. Nah,
bentuk-bentuk ikhtisar itu ada bagan, kerangka, dan kalimat. Nah, lanjut ke resensi. Apa sih tujuan dari resensi? Yang pertama yaitu memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli, memberi informasi kelayakan suatu buku, memberi kritik, koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku, menjadi penghubung antara keinginan pembaca dengan penulis. Nah, jadi tujuan dalam resensi itu tuh untuk memotivasi kita sebagai pembaca agar kita tuh dapat membaca buku lagi gitu, sering membaca buku gitu kan, termotivasi gitu. Terus yang kedua itu tujuannya itu untuk memberi informasi kelayakan suatu buku. Jadi dengan resensi itu kita tuh dikasih tahu bahwa buku ini tuh layak untuk dibaca gitu, dan lain sebagainya gitu. Lanjut ke langkah-langkah membuat resensi. Yang pertama, cara langkah-langkahnya itu membaca dengan cermat, menuliskan kelemahan dan kelebihan buku dan informasi penting lainnya. Bandingkan dengan buku-buku lain yang memiliki topik sama, buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Nah, jadi langkah-langkah dalam membuat satu resensi itu, kita itu harus yang pertama membaca dengan cermat. Nah, terus kita itu menuliskan kelemahan dan kelebihan suatu buku itu untuk mendapatkan informasi penting lainnya gitu kan. Terus yang ketiga, bandingkan dulu nih, kalau misalkan buku-buku lain yang sama judulnya gitu kan, memiliki topik yang sama, nah dibandingkan dulu nih mana buku yang lebih baik untuk diresensikan gitu. Nah, yang keempat, buat ikhtisar atau ringkasannya terlebih dahulu. Nah, jadi kita itu harus buat ringkasan atau ikhtisarnya dulu buat menjadikannya suatu resensi gitu. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu diksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan diksi? Diksi adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Yang ketiga, untuk pemilihan kata yang tepat diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Nah, jadi banyak ya pengertian-pengertian diksi itu. Nah, diksi itu yaitu kayak perubahan satu kata gitu kan, hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Jadi ya, suatu perubahan kata gitu kan untuk membuat satu kalimat, alinea, dan wacana. Lanjut ke syarat ketepatan pemilihan kata. Nah, dalam pemilihan kata juga terdapat syaratnya, yaitu seperti konotasi dan dengan denotasinya, sinonimnya, kata-kata yang mirip, kata-kata abstrak, kata-kata penghubung yang berpasangan, dan kata umum dan kata khususnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan denotasi seperti bunga edelweiss hanya tumbuh di tempat tinggi. Nah, maksud bunga di sini yaitu seperti ya bunga gitu, bunga edelweiss. Nah, terus kalau konotasinya, jika bunga bank tinggi, orang enggan mengambil kredit di bank. Nah, maksud bunga di sini tuh ya bunga pajaknya gitu kan. Lanjut ke sinonim. Nah, sinonim itu persamaannya kan. Jadi yang pertama kayak siapa pengubah peraturan yang memberatkan pengusaha. Terus yang kedua, pembebasan bea masuk untuk jenis barang tertentu adalah pengubah peraturan yang selama ini memberatkan. Nah, pengubah di sini tuh kan beda ya. Jadi pengubah peraturan sama pengubah peraturan yang di bawah ini tuh beda gitu. Nah, ini kan jadi siapa pengubah peraturan yang memberatkan pengusaha itu siapa gitu kan, pengubahnya gitu. Nah, lanjut ke kata-kata yang mirip. Kata-kata yang mirip itu seperti intensif dengan insentif gitu kan. Terus karton dengan kartun, korporasi dengan koperasi, intervensi dengan inferensi. Lanjut ke kata-kata abstrak. Kata-kata abstrak itu kayak keadilan, kebahagiaan, kebijakan, kebijaksanaan gitu.
yang samar untuk dibedakan gitu. Nah, Stop it. Get some help. lanjut ke faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi. Nah, jadi dalam berkomunikasi itu ada faktor-faktornya juga ya dalam berkomunikasi, yaitu dalam cara dan media komunikasi, dalam bidang ilmu, dalam situasinya, dalam halayak dan tujuan. Nah, seperti dengan cara ini tuh, cara dan media komunikasi itu ada 3: lisan, tulisan, secara langsung atau tidak langsung, media cetak atau elektronik. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi gitu kan. Yang pertama itu cara dan media komunikasinya. Jadi dalam penyampaiannya kita kan kalau seperti lisan atau tulisannya gitu kan. Nah, itu teh mempengaruhi kita dalam berkomunikasi gitu. Nah, terus dalam langsung tidak langsungnya gitu kan, seperti nulis kan tidak langsung gitu kan, ada yang langsung ada yang tidak langsung gitu. Terus dalam bidang ilmu, nah dalam berkomunikasi juga kita tuh dipengaruhi akan bidang-bidang ilmu gitu kan, seperti filsafat, sastra hukum, kedokteran, agama, MIPA dan lain sebagainya gitu. Nah, terus faktor selanjutnya itu dalam faktor situasi. Situasinya itu ada yang formal, ada yang semi formal, ada yang non formal, seperti yang telah saya sebutkan tadi gitu kan. Terus ada yang mempengaruhi komunikasi dalam halayaknya gitu. Halayak itu maksudnya itu seperti umur, jenis kelaminnya, tingkat pendidikan, dan status sosial. Dan faktor yang terakhir yaitu tujuan kita dalam berkomunikasi gitu kan. Yang pertama ada yang membangkitkan emosi gitu kan. Apabila kita sedang berkomunikasi itu ada yang ketika berbicara itu kita tuh dapat membangkitkan emosi kita gitu kan. Ada yang humor juga gitu kan. Ada yang menambahkan informasi untuk kita gitu. Nah, lanjut ke gaya bahasa. Nah, gaya bahasa dalam bahasa Indonesia itu ada majaz. Majaz itu ada hiperbola, kayak berlebih-lebihan, terus personifikasi dan lain sebagainya gitu. Nah, lanjut ke pembahasan idiom. Idiom itu adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Dari Molino 1987. Nah, jadi idiom itu ungkapan bahasa yang artinya tuh secara tidak langsung gitu kan. Tidak langsung dapat dijabarkan oleh unsur-unsurnya. Jadi kayak sindir-sindir gitulah pokoknya kayak ya. Jadi kita tuh satu bahasa, satu ungkapan gitu ya, yang diucapkan itu secara tidak langsung gitu, dan dijabarkan dan dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Nah, gitu maksudnya tuh kayak gulung tikar, adu domba gitu kan. Jadi maksud adu domba tuh kayak kita tuh suka ngelapor-laporin gitu kan, adu domba gitu. Nah, terus contoh ungkapan idiom. Nah, yang termasuk idiomatik itu polisi bertemu dengan maling. Nah, terus yang bukan idiomatiknya polisi bertemu maling. Nah, di sini tuh bedanya cuma dengan kata dengan. Ya, adanya kata dengan gitu. Nah, inilah pembahasan bab 4 yang telah saya sampaikan. Lanjut ke penjelasan yang kelima, yaitu paragraf. Paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Nah, jadi paragraf itu satuan dasar kalimat, satuan dasar tulisan. Jadi tulisan
yang panjang gitu kan dari suatu kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan gitu kan. Jadi ya kesatuan kalimat, satuan tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi yang lebih pendek juga dari tulisan keseluruhannya gitu kan. Lanjut ke ciri-ciri paragraf. Nah, ciri-ciri paragraf yang pertama yaitu satu, gagasan utama. Yang kedua, beberapa informasi, kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Yang ketiga, bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Nah, jadi ciri-ciri dari paragraf itu, ya yang pertama itu harus ada suatu gagasan utama gitu kan. Jadi suatu gagasan utama tuh yang terletaknya tuh ada yang di awal kalimat, ada yang di tengah, ada yang di akhir gitu. Nah, terus beberapa informasi yang tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembangnya. Nah, itu ciri-ciri paragraf. Yang terakhir, bentuk visual paragraf. Nah, bentuk visual paragraf ini maksudnya tuh ditandai oleh perenggangan baris. Jadi rada menjorok gitu kan. Menjorok ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut, lebih menjorok lah gitu ya. Nah, terus lanjut ke kalimat topik. Kalimat topik ini ada di awal, ada di akhir, dan ada di awal dan di akhir. Nah, jadi kalimat-kalimat topik ini atau gagasan utama ada di awal, ada di akhir, ada juga di awal dan di akhir gitu. Jadi suatu gagasan utama itu letaknya itu ada di awal, di akhir, dan awal dan di akhir gitu. Nah, lanjut ke ciri-ciri paragraf yang baik. Nah, kan tadi udah ya ciri-ciri paragraf. Nah, sekarang ciri-ciri paragraf yang baik. Yang pertama kesatuan, kepaduan, yang ketiga kelengkapan. Nah, jadi di dalam suatu paragraf juga harus ada namanya kesatuan gitu kan. Nah, kan gagasan sederhana gitu kan. Seperti ini kesatuan gitu kan. Nah, di sini tuh ada gagasan sederhana gitu kan, banyak gagasan sederhana. Nah, tapi fokusnya mah pada gagasan utamanya gitu kan. Di sini gagasan sederhana, tapi ada satu titik fokus kepada gagasan utama. Nah, itu tuh yang namanya kesatuan gitu. Nah, terus ada dengan kepaduan. Kepaduan itu kata kunci, kata ganti, kata transisi. Nah, jadi di satu paragraf itu harus dengan adanya kepaduan gitu kan. Kepaduan itu kayak kata ganti, kata transisi, kata kunci gitu kan. Jadi di paragraf itu harus ada kata kuncinya juga, kata ganti gitu kan. Jadi kalau misalkan nama gitu kan, jadi jangan disebutin namanya aja gitu, tapi dengan kata ganti ia, mereka gitu kan, dia, dan sebagainya. Sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena saya juga sedang melakukan proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, okay.